Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, bapak dan ibu dimanapun berada, semoga sehat walafiat, selalu senantiasa mendapatkan keberkahan, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah kita melalui bulan puasa, kita meraih kemenangan sehingga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Tak terasa 1 bulan penuh kita sudah melaksanakan ibadah puasa, rutinitas dari sahur, menahan hawa nafsu, lapar dan dahaga. Habis itu kita tadarus, melaksanakan ibadah salat tarawih dan amal yang lainnya. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan dan menjadi pahala kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Suatu kesyukuran di momen hari ini di bulan Syawal kita berjumpa lagi di Primagus Channel. Tapi bagi orang tua dan ayah dan bunda yang baru bergabung, ya saya berharap bisa subscribe channel ini. Semoga channel ini terus bermanfaat, terus memproduksi informasi-informasi tentang pesantren dan pendidikan Islam, dan memberikan informasi-informasi yang terbaik sehingga memberikan solusi bagaimana ketika beberapa orang tua mengalami kendala ketika anaknya di pesantren maupun yang lain. Ayah dan bunda semuanya, ada 5 prinsip sukses bagi orang tua yang akan menjadi calon, yang akan menjadi wali santri, ya. Karena memang kebetulan di bulan Syawal ini momen mau mengantarkan anak kalau di Gontor. Kalau yang pesantren lainnya mungkin udah bulan Desember dan yang lainnya. Ini ada momen pas yang nih. Bagaimana orang tua mau mengantarkan anak ke pesantren. Apa 5 prinsip yang harus dipegang orang tua agar mampu menjadi wali santri yang hebat, wali santri yang kuat. Ada satu nasihat yang diberikan oleh ayahanda tercinta, Bapak Pimpinan Pondok Modern Salam Gontor, yaitu Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Semoga selalu diberikan kesehatan beliau. Apa hakmu menghalangi anak-anakmu lebih dekat dengan pemiliknya dengan jalan thalabul ilmi di lingkungan yang mendukung mereka agar menjadi lebih arif dan berbudi? Ingat, orang tua hanya perantara, dipinjami, dititipi, dan diamanati. Kata tersebut itu bisa menjadi penyemangat buat kita bahwa anak itu adalah amanah, titipan, dipinjamin, dan orang tua menjadi perantara bagaimana mengantarkan anak itu ke suatu lembaga yang mana lembaga tersebut bisa mendekatkan anak kepada sang Rob, yaitu pesantren. Dari sini ada hal yang harus dipegang. Ada 5 prinsip, yaitu yang sering dikenal. Mungkin orang tua yang sudah menjadi wali santri Pondok Modern Salam Gontor sudah tidak asing dengan kata titip. Apa itu titip? Nah, yang T yang pertama adalah tega. Orang tua harus tega meninggalkan anaknya di pondok. Biasanya para ibu yang punya sindrom gak tegaan. Betul gak ibu? Betul, biasanya ibu itu gak tegaan. Atau emang ayahnya kadang-kadang gak tegaan karena emang udah anak saking dekatnya dengan anak. Ya kan? Nah, yakinlah pada diri ayah dan bunda bahwa di pesantren putra putri ayah dan bunda itu dididik, bukan dibuang. Diedukasi, bukan dipenjara. Jadi harus tega karena pesantren adalah medan pendidikan dan perjuangan. Dengan harapannya ketika pulang dari pesantren, Ananda akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mau kan? Pasti mau. Kalau di sekolah formal belum tentu. Harapan menjadi anak yang soleh dan soleha belum tentu didapat. Karena orang tua kadang-kadang nyuruh anak sholat saja kalau di rumah harus pakai otot terlebih dahulu. Betul ibu? Nah, dari kalau di pesantren sudah tinggal ikhtiar, orang tua di rumah, anak di pesantren ikhtiar, saling doanya langsung. Insya Allah
Kalau sudah ada tega, insya Allah itu akan jadi jurus atau senjata ampuh bagi anak bisa bertahan di pesantren. Yakinlah keadaan anak bapak dan ibu itu jauh lebih baik dibandingkan Nabi Ibrahim yang meninggalkan putranya di gurun yang tandus. Tidak ada pohon sekalipun, MCK atau warteg. Tapi di pesantren anak masih makan 3 kali. Mereka ada MCK, mereka masih tidur nyenyak. Yang mungkin cukup melelahkan adalah aktivitas 24 jam. Tapi ini mendidik. Bagaimana anak dari bangun tidur hingga tidur kembali dididik sedemikian rupa. Membuang rasa feodal, rasa egoisme, egosentrisnya anak. Sehingga dia mampu peduli dengan orang lain. Nah ini. Dan yang kedua, I. Jadi setelah T, I apa? Ikhlas. Sebagaimana kita sadar bahwa anak kita tuh dididik, diajar, sehingga kita harus ikhlas. Putra-putri kita menjalani sebuah proses pendidikan itu, mereka dilatih, ditempa, diurus, ditugaskan, disuruh hafalan, dan dibatasin waktu tidurnya, serta diberikan aktivitas yang super padat dengan waktu itu sangat dinamis. Jadi kalau seandainya nanti anak ayah dan bunda selama 3 bulan yang dulunya gemuk, ya kan, terus setelah 3 bulan menyusut, nah ini orang tua harus betul-betul ikhlas nih melihat gitu, perubahan anak yang dulunya badannya berisi atau emang gemuk gitu ya, terus ketika menjenguk kok agak kurusan gitu. Nah, itu harus ikhlas. Karena kenapa? Karena anak-anak ayah dan bunda itu dididik agar mampu menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kalau anak dan kalau merasa anak itu dibuat tidak senyaman mungkin seperti di rumah, ya kita harus diikhlas juga. Karena mungkin kalau di rumah tidurnya pakai kasur, ya kan. Kalau di pesantren ya seadanya. Sehingga pesantren itu sudah ada, dengan artian pesantren itu sudah memberikan pendidikan bagaimana anak-anak itu mampu hidup sederhana. Jadi di pesantren itu tidak ada pesanan ya, atau request, fasilitas dan yang lainnya. Kalau di kantor nggak ada, semuanya sama, tidak mandang anak pejabat, anak konglomerat atau anak bapak pimpinan sekalipun, semuanya diberlakukan sama. Jadi kalau sudah ikhlas, insya Allah itu menjadi stimulus orang tua agar anak itu mampu dididik dan dibina di pesantren dengan baik. Selanjutnya yaitu setelah tega, ikhlas, T berikutnya adalah tawakal. Setelah menetapkan hati untuk tega dan ikhlas, serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Kita yakin bahwa pendidikan di pesantren adalah pendidikan yang terbaik buat Ananda, dan berdoalah. Karena emang di pesantren bukan bim salabim atau mortir atau sulap gitu kan. Tapi bagaimana ada peran doa orang tua, ketika orang tua, ya Allah jadikanlah anak saya ini menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh atau soleha, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk umat. Nah, ketika orang tua mendoakan dan diijabah, insya Allah anak diberi kemudahan. Karena kalau sudah doanya orang tua itu insya Allah mustajab. Jadi selama anak di pesantren, doakan yang terbaik ayah dan bunda. Selanjutnya ketika sudah tega, ikhlas, tawakal, selanjutnya adalah ikhtiar. Ikhtiar poin yang paling penting yang harus diperhatikan yaitu adalah dana atau finansial. Anak hidup di pesantren butuh kebutuhan sehari-hari, butuh makan, butuh beli alat-alat belajar dan lain-lain. Maka orang tua harus ikhtiar memberikan rezeki yang terbaik. Nah, insya Allah kalau rezekinya baik, insya Allah akan kembali ke anak. Jadi karena banyak pondok yang tidak menggaji ustadz-ustadznya, maka harus dibebani dengan jangan sampai pesantren juga harus dibebani dengan membiayai santri-santrinya. Jadi apa yang dibayarkan oleh orang tua itu ya kembalinya ke santri, bukan ke pondok.
Jadi Imam Syafi'i berpesan mengenai syarat menuntut ilmu adalah dirham, uang atau rupiah. Insya Allah semua yang dibayarkan bapak dan ibu 100% kembali ke anak. Dan saya berpesan berikan rezeki yang terbaik biar anak bisa belajar dengan baik. Yang terakhir yaitu percaya. Kenapa harus percaya? Percaya itu adalah poin penting, kita menyerahkan sepenuhnya agar anak itu dididik, dibina, dan diarahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Ayah dan bunda semuanya sudah sepatutnya percaya sepenuhnya itu ke pondok itu harus. Kalau di Gontor ada pelanggaran, fasenya itu ada pelanggaran ringan, sedang, dan pelanggaran berat. Kalau pelanggaran ringan ya mungkin dihukum, suruh menghafal dan yang lainnya. Kalau sedang mungkin bisa dijundi atau dibotak. Atau pelanggaran berat itu bisa dipindahkan, dipanggil orang tua atau dipulangkan. Jadi kalau seandainya sudah percaya, kalau seandainya anak mendapatkan kasus dan dipulangkan, ya orang tua harus cross check dulu. Kenapa harus introspeksi, kenapa yang menjadi alasan pondok anak saya dipulangkan. Jangan sampai ada berita beberapa bulan yang lalu, ada di salah satu pesantren, saya tidak tahu namanya pesantren tersebut, saya cuma di berita saja, kiainya dimarah-marahin oleh orang tua yang bersangkutan karena anaknya dikeluarkan. Ini ironis sekali. Karena pesantren itu adalah tuan rumah, kita sebagai santri, orang tua itu sebagai tamu. Kalau seandainya tamunya itu melanggar etika, tidak baik dan yang lainnya, wajar dong kalau punya rumah itu memulangkan. Nah, jadi poin penting percaya itu harus ada dalam diri kita sebagai wali santri yang sedang memondokkan anak di pesantren. Ketahuilah Bapak dan Ibu semuanya, pergi pesantren itu untuk kembali. Jadi anak pergi pesantren itu untuk kembali. Dan kembalinya itu untuk menjadi anak yang berbakti, anak yang berkhidmat, dan anak yang bermanfaat insya Allah. Jadi jangan beratkan langkah ayah dan bunda mengantarkan anak ke pesantren, tapi ikhlaskanlah. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan dari apa yang mereka jalani. Itu saja ayah dan bunda semuanya. Yakinlah 5 poin penting ini akan menjadi jurus penyemangat untuk bisa menjadi wali santri yang mampu mengantarkan anaknya menjadi santri hingga menjadi alumni. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.